silakan. Saya katakan semua partai baik. Dan kalau nggak cocok sama Prabowo, ya monggo, nggak apa-apa. Cari partai lain. Ya kan? Pindah partai boleh loh, pindah partai. Betul nggak? Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno makin intens disebut bakal ikut bertarung pada pemilu presiden mendatang. Sebelumnya memang sudah masuk radar survei beberapa lembaga kredibel, baik sebagai capres maupun cawapres. Hanya saja perolehan suara tertinggi ada di cawapres, bukan capres. Kali ini penyebutan Sandiaga dikaitkan dengan P3, partai politik yang dalam konteks Pilpres telah mengikat pertemanan dengan Golkar dan PAN, diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Masuknya nama Sandi ke P3 dibenarkan oleh PLT Ketum Muhammad Mardiono. Katanya, partai yang punya lambang Ka'bah itu punya minat usung Sandiaga pada Pilpres 2024. Wacana Sandi diminati P3 tentu menjadi perhatian khusus. Mengapa? Karena sampai detik ini Sandi merupakan kader Partai Gerindra. Masa akan bersaing dengan Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu dicapreskan oleh partai ini? Kan tidak mungkin, kecuali dipasangkan ulang sebagai cawapres seperti Pilpres 2019. Belakangan gerak-gerik Sandiaga tengah menjadi sorotan setelah tak menghadiri acara peresmian kantor Badan Pemenangan Presiden partainya yang dihadiri Prabowo dan sejumlah elit Gerindra lainnya di Jakarta pada Sabtu 7 Januari 2023 lalu. Sebaliknya, sehari setelah acara Gerindra atau Minggu 8 Januari 2023, Sandi justru hadir di acara Harla ke-50 P3 di Yogyakarta. Mengutip yang dilansir Kompas.com, Prabowo pun sempat angkat bicara terkait kadernya yang bermanuver. Meski tak menyinggung nama Sandi, Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilahkan kadernya meninggalkan partai jika sudah tak cocok dengan dirinya. Kalau tidak cocok sama Prabowo, ya monggo, nggak apa-apa, cari partai lain, pindah partai boleh dong, kata Prabowo saat meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Sabtu 7 Januari 2023. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut bahwa ada kader Gerindra yang keluar jalur. Sikap yang ditunjukkan kader itu disebut berbeda dengan perkataannya. Ada saja rekan kita yang kadang-kadang keluar dari jalur, salah jalan, nggak tahu saya, karena itu sifat. Kita harus koreksi diri kita, lain di mulut, lain di hati. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Kumaha, ujar Prabowo. Padahal kata Prabowo, seorang kader harus mengikuti garis yang sudah ditetapkan partai. Sebab membesarkan partai perlu kerjasama seluruh anggota. Oleh karenanya, Prabowo berharap kader-kader yang keluar jalur itu segera mendapat pencerahan. Atau jika tidak, dapat memutuskan berpisah dengan Gerindra secara baik-baik. Aku juga dulu di Golkar pindah dengan baik. Tapi saya menghadap ketua umum waktu itu. Saya pamit. Aku bikin surat pengunduran diri dan aku pamit. Saya datang ke tokoh-tokoh Partai Golkar untuk pamit, ujar Prabowo. Menteri Pertahanan tersebut melanjutkan, ia tak masalah jika dibohongi atau dikhianati orang lain. Namun, paling penting, dia tidak membohongi atau mengkhianati orang lain. Saya siap seandainya kalian semua tinggalkan saya. Saya tidak akan gentar dan saya tidak berhenti berjuang untuk bangsa dan negara, kata Prabowo. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, meyakini teguran tersebut mengarah pada sosok Sandiaga Uno karena dianggap sudah bermanuver terkait bursa capres. Dari teguran ini, Ujang melihat ada yang berbeda. Biasanya, teguran selalu disampaikan oleh petinggi partai seperti Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, maupun Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. Akan tetapi Prabowo kali ini mengambil kendali langsung untuk menyampaikan sentilan meski tak eksplisit mengarah pada sosok yang mengemban posisi Wakil Ketua DPP Gerindra itu. Kelihatannya ini marahnya Prabowo sudah tingkat dewa. Biasanya kan lewat ketua hariannya Dasko menegur atau menyindir Sandiaga Uno atau lewat Ahmad Muzani, sekjennya, kata Ujang kepada Kompas.com. Ujang juga mengatakan teguran tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo ingin menyampaikan langsung dengan mempersilahkan kader angkat kaki dari Gerindra seandainya tidak setuju dengan kebijakan partai maupun dirinya.
Teguran tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin terhadap kader yang dianggap sudah keluar jalur. Saya melihatnya sangat jelas arahnya ke Sandiaga Uno. Dianggap oleh Prabowo dan Gerindra sudah melampaui batas. Ujar Ujang. Ujang menambahkan manuver Sandiaga terjadi lantaran tiket capres dari Gerindra sudah terkunci untuk Prabowo sebagai calon tunggal yang akan diusung partai. Karena bagaimanapun Gerindra sudah mendukung 100% bahwa Prabowo capres dan itu calon tunggal. Tidak ada calon lain. Seandainya kalau ada yang bermanuver soal pencapresan, yaitu tadi harus angkat kaki dan itu memang bagian dari penegakan disiplin partai. Siapa yang tidak setuju dengan parpol, ya harus keluar. Imbuh Ujang. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.